Salam, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di hari ketiga renungan kita. Setelah merenungkan Roh Kudus sebagai penolong dan angin kehidupan, hari ini kita akan merenungkan manifestasi lain dari Roh Kudus, yaitu sebagai api. Api yang tidak menghancurkan, melainkan menyucikan hati kita dan memberikan kuasa yang radikal bagi Jorayania untuk menjadi saksi di tengah dunia. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kami sujud di hadapan-Mu hari ini, menyadari kekudusan-Mu dan kelemahan kami sebagai manusia. Ya Tuhan, saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah api Roh Kudus-Mu turun atas kami. Sucikanlah setiap motivasi yang salah. Bakarlah setiap dosa yang merintangi kami. Dan penuhilah kami dengan kuasa-Mu jangka gaib. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2, ayat ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka laid-laida, seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda kedua yang menyertai pencurahan Roh Kudus di kamar loteng adalah penampakan laida-laida, seperti nyala api. Dalam teologi Alkitab, api selalu dikaitkan dengan dua hal utama: kekudusan Allah yang menyucikan, dan kuasa Allah yang menggerakkan. Ketika api itu hinggap pada mereka masing-masing, ini menunjukkan sebuah pergeseran dispensasi yang luar biasa. Di Perjanjian Lama, hadirat Allah yang berupa api hanya turun di tempat-tempat tertentu, seperti semak duri yang menyala di atas Gunung Sinai, atau di dalam tabut suci. Namun di Perjanjian Baru, melalui Roh Kudus, setiap individu orang percaya, saya dan Anda kini menjadi bait Allah yang hidup. Api itu hinggap pada personal, menyucikan karakter mereka dari dalam, dan sekaligus memberikan dunamis kuasa supranatural agar lidah mereka mampu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Bayangkan sebatang besi yang kotor, berkarat, dingin, dan keras. Besi itu tidak bisa dibentuk dan tidak berguna jika dibiarkan begitu saja. Namun, ketika besi itu dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala dengan suhu tinggi, apa yang terjadi? Karat-karatnya terbakar habis. Besi itu menjadi merah, membara, melunak, dan siap ditempa menjadi alat yang sangat berguna dan tajam. Lebih dari itu, jika Anda menyentuh besi yang sudah dibakar itu, besi itu sekarang memiliki sifat api, panas, dan membakar. Demikianlah jemaat Tuhan, ketika dibakar oleh api Roh Kudus, tabiat dosa kita dikikis, dan kita diberi daya pengaruh yang kuat bagi dunia. Aplikasi praktis bagi kita adalah, mari kita merelakan diri kita untuk disucikan dan dipenuhi kuasa oleh Roh Kudus. Kadangkala proses penyucian itu menyakitkan ketika Roh Kudus menegur kesombongan kita, kepahitan kita, atau kebiasaan buruk kita. Jangan padamkan api itu, izinkan Dia membersihkan hidup Anda. Di sisi lain, aplikasi ini juga menantang kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Mintalah api Roh Kudus membakar kembali kerinduan Anda untuk berdoa, membaca firman, dan menjadi saksi Kristus di tempat kerja, di rumah, dan dimanapun Anda ditempatkan. Implikasi bagi gereja Tuhan hari ini adalah bahwa gereja tidak boleh kehilangan api penginjilan dan kekudusan. Gereja yang kehilangan api Roh Kudus akan menjadi klub sosial biasa yang hanya mementingkan kenyamanan internal. Gereja harus menjadi tempat di mana kuasa Allah dinyatakan, di mana belenggu dosa dipatahkan, dan dari mana keselamatan diberitakan ke ujung bumi dengan penuh keberanian. Mari kita bercermin dari kehidupan John Wesley, pendiri gerakan Metodis pada abad ke-18. Selama bertahan-tahan, ia melayani sebagai pendeta, bahkan pergi bermisi ke Amerika. Tetapi hidupnya terasa kering dan gagal. Namun,
Pada tanggal 24 Mei tahun 1738, dalam sebuah pertemuan doa di Aldersgate, ia mengalami jamahan Roh Kudus yang luar biasa. Ia menulis dalam jurnalnya, "Saya merasakan hati saya dihangatkan secara aneh. Api Roh Kudus membakar hatinya malam itu." Sejak peristiwa itu, Wesley berkhotbah dengan kuasa yang luar biasa, memicu kebangunan rohani yang menyelamatkan Inggris dari kehancuran moral. Kesimpulan hari ini, Roh Kudus adalah api ilahi yang menyucikan Beit Nia dan memberikan kuasa kesaksian. Jangan biarkan imanmu suam-suam kuku. Izinkan apinya membakar hidupmu hari ini. Biarlah kehangatan dan kuasa api Roh Kudus menyertai setiap perkataan dan perbuatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami untuk dibakar oleh api-Mu. Sucikanlah pikiran kami, perkataan kami, dan motivasi hati kami. Singkirkan semua karat dosa yang merusak kesaksian hidup kami. Penuhilah kami kembali dengan kuasa dunamis-Mu, agar kami memiliki keberanian untuk berdiri teguh bagi kebenaran dan membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya api kekudusan dan kuasa Roh Kudus membakar hatimu, menjauhkanmu dari segala jerat musuh, dan membuatmu menjadi terang yang bercahaya hari ini. Amin. Jika hati Anda dihangatkan oleh firman Tuhan hari ini, silakan klik like, bagikan refleksi Anda di kolom komen, dan share renungan ini kepada rekan-rekan Anda agar api Roh Kudus ini menjalar ke lebih banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini. Selamat beraktivitas dengan berkobar-kobar di dalam Roh. Jadilah saksi Kristus yang berdampak. Tuhan Yesus memberkati.